Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zara Putri NS dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Teknik Informatika, kelas PTIKA dengan NIM 2502095000019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang himpunan dan kombinatorika dalam mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Bapak Fadil Rahman Baso, SPD, MPD. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja saya masuk ke slide yang pertama, yaitu himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas, yang artinya himpunan adalah sekumpulan benda, angka, huruf, atau objek lainnya yang bisa ditentukan secara pasti apakah dia termasuk sesuatu di dalamnya atau tidak. Kata terdefinisi dengan jelas berarti tidak boleh menimbulkan keraguan. Kita harus bisa menjawab dengan tegas apakah suatu objek ini termasuk dalam anggota atau bukan anggota. Objek dalam himpunan disebut anggota atau elemen. Jadi setiap benda yang ada di dalam himpunan disebut anggota atau bisa juga disebut dengan elemen. Dua kata ini memiliki arti yang sama. Kemudian kita masuk pada contoh yang pertama, yaitu himpunan A adalah 1, 2, dan 3, yang artinya anggota himpunan A adalah angka 1, angka 2, dan angka 3. Kalau kita bertanya, apakah 2 termasuk anggota himpunan A? Jawabannya adalah iya. Dalam penulisan matematika, biasanya dibaca 2 adalah anggota himpunan A. Kemudian jika kita bertanya, apakah 5 termasuk anggota himpunan A? Jawabannya adalah tidak. 5 bukan anggota himpunan A. Jadi, cara membacanya adalah anggota dan bukan anggota. Kemudian masuk ke contoh kedua, yaitu himpunan B adalah huruf A, I, U, dan O. Artinya, himpunan B berisi huruf vokal dalam alfabet. Jika kita bertanya apakah huruf A anggota himpunan B, jawabannya iya. Apakah huruf B anggota himpunan B? Jawabannya tidak. Karena huruf B bukan huruf vokal. Kemudian kita masuk contoh ketiga. Himpunan C adalah bilangan genap yang kurang dari 10. Sekarang kita jabarkan. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Bilangan genap yang kurang dari 10 adalah 2, 4, 6, dan 8. Jadi anggota himpunan C adalah 2, 4, 6, dan 8. Kalau kita bertanya, apakah 6 anggota himpunan C? Jawabannya adalah iya. Kemudian, apakah 10 anggota himpunan C? Jawabannya tidak, karena 10 tidak kurang dari 10. Kemudian, di slide berikutnya ada cara menyatakan himpunan. Cara menyatakan himpunan di sini terbagi menjadi 2, yaitu metode daftar atau roster. Kemudian yang kedua, notasi pembentuk himpunan atau set builder. Metode daftar atau roster adalah contohnya himpunan A adalah 1, 2, 3, dan 4. Ini disebut metode daftar atau roster, yang artinya semua anggota himpunan dituliskan satu persatu secara lengkap. Cara ini digunakan jika jumlah anggotanya sedikit dan bisa ditulis semua. Jadi, metode daftar ini adalah cara menyatakan himpunan dengan menulis anggotanya secara langsung. Kemudian, notasi pembentuk himpunan atau set builder. Himpunan A adalah semua X sedemikian X kurang dari 5 dan X adalah bilangan asli. Kata sedemikian sehingga artinya adalah syarat tertentu. Yang pertama, X kurang dari 5, dan kedua, X adalah bilangan asli. Bilangan asli adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Karena syaratnya kurang dari 5, maka yang memenuhi adalah 1, 2, 3, dan 4. Jadi, jika ditulis dengan metode daftar, hasilnya sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Cara ini digunakan jika kita ingin menyatakan himpunan berdasarkan syarat atau aturan tertentu. Kemudian, masuk ke slide berikutnya, yaitu jenis-jenis himpunan. Bisa kita lihat, jenis-jenis himpunan ini terbagi menjadi 6, yaitu himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, himpunan bagian, dan himpunan sama. Sekarang saya akan menjelaskan satu persatu tentang
himpunan-himpunan tersebut. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Artinya, di dalam himpunan tersebut tidak ada satupun elemen. Biasanya dalam matematika ada simbol khusus untuk menyatakan himpunan kosong. Tetapi, cara membacanya itu adalah himpunan kosong. Contoh sederhananya, himpunan bilangan genap yang lebih kecil dari 0 tetapi lebih besar dari 1. Itu tidak mungkin ada karena tidak ada bilangan yang memenuhi syarat tersebut. Maka itu adalah himpunan kosong. Contoh lainnya, himpunan siswa yang umurnya 150 tahun di kelas kita. Karena tidak ada yang berumur seperti itu, maka itu adalah himpunan kosong. Kemudian masuk ke himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat seluruh anggota yang sedang dibahas dalam suatu konteks tertentu. Jadi himpunan semesta itu seperti wilayah besar, tempat himpunan-himpunan lain berada. Cara membacanya cukup seperti himpunan semesta. Contohnya, jika kita sedang membahas bilangan 1 sampai 10, maka himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4 sampai 10. Semua himpunan yang kita bahas harus berasal dari himpunan semesta itu. Kemudian masuk ke himpunan ketiga, yaitu himpunan berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang jumlah anggotanya terbatas dan bisa dihitung. Contohnya, himpunan huruf vokal yaitu A, I, U, E, dan O. Jumlahnya hanya 5. Maka himpunan berhingga contoh lainnya adalah himpunan angka 1 sampai 5. Jumlahnya 5 anggota. Maka itu juga himpunan berhingga. Kemudian masuk pada himpunan tak terhingga. Himpunan tak terhingga ini adalah himpunan jumlah anggotanya yang tidak terbatas, artinya tidak akan pernah habis jika dihitung. Contohnya himpunan bilangan asli. Bilangan asli adalah 1, 2, 3, sampai seterusnya, dan tanpa akhir. Karena tidak ada batas akhirnya, maka itu disebut himpunan tak terhingga. Kemudian, masuk pada himpunan bagian. Himpunan bagian ini adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat di dalam himpunan lain. Artinya, tidak ada satupun anggota yang keluar dari himpunan tersebut. Contohnya, misalnya himpunan A berisi 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan B berisi 1, 2, 3, 1 dan 2. Karena 1 dan 2 semuanya ada di dalam himpunan A, maka himpunan B disebut dengan bagian dari himpunan A. Kemudian masuk ke bagian himpunan sama. Himpunan sama adalah dua himpunan yang memiliki anggota yang sama persis meskipun urutannya berbeda. Contohnya himpunan A berisi 1, 2, dan 3. Himpunan B berisi 3, 2, 1. Walaupun urutannya berbeda, tetapi karena anggotanya sama, maka kedua himpunan tersebut disebut dengan himpunan yang sama. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu operasi himpunan. Sekarang, operasi himpunan adalah cara menggabungkan atau membandingkan dua himpunan. Di slide ini terdapat 4 operasi himpunan, yaitu yang pertama, gabungan, irisan atau interaction, selisih, dan komplement. Gabungan adalah semua anggota yang ada himpunan pertama dan himpunan kedua. Contohnya, himpunan A berisi 1, 2, 3, himpunan B berisi 3, 4, dan 5. Maka gabungan A dan B adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Anggota yang sama tidak ditulis dua kali. Kemudian yang kedua, irisan atau intersection. Irisan adalah anggota yang sama-sama ada di kedua himpunan. Contohnya himpunan A berisi 1, 2, 3 dan himpunan B berisi 3, 4, dan 5. Maka irisan A dan B adalah 3 karena hanya 3 yang ada di keduanya. Kemudian masuk di selisih. Selisih adalah anggota himpunan yang pertama yang ada di himpunan kedua.
Contohnya, himpunan A berisi 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan B berisi 3, 4, dan 5. Maka selisih A dan B adalah 1 dan 2. Karena 1 dan 2 ada di A tetapi tidak ada di B. Kemudian masuk pada komplement. Komplement adalah anggota himpunan semesta yang tidak ada himpunan tertentu. Contohnya, himpunan semesta berisi 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan A berisi 1, 2, dan 3, maka komplement A adalah 4 dan 5 karena 4 dan 5 ada di semesta tetapi tidak ada di A. Kemudian pada slide berikutnya adalah diagram Venn. Diagram Venn digunakan untuk menggambar hubungan antara himpunan. Biasanya digambar dengan lingkaran-lingkaran yang saling berpotongan di dalam sebuah persegi panjang yang menunjukkan himpunan semesta. Bagian yang bertumpuk menunjukkan irisan, bagian seluruh lingkaran menunjukkan gabungan, bagian luar lingkaran tetapi masih di dalam persegi panjang menunjukkan komplement. Diagram Venn sangat berguna untuk soal cerita dan menghitung jumlah anggota, karena dengan gambar kita bisa lebih mudah memahami hubungan antara himpunan. Pada gambar tersebut terlihat sebuah persegi panjang besar berwarna kuning. Di pojok kiri atas terdapat huruf S. Huruf S ini menunjukkan himpunan semesta, yang artinya seluruh area ini di dalam persegi panjang itu adalah semua anggota yang sedang kita bahas. Kemudian di dalam persegi panjang tersebut terdapat dua lingkaran besar yang saling berpotongan. Lingkaran sebelah kiri diberi nama A, lingkaran sebelah kanan diberi nama B. Artinya, lingkaran kiri adalah himpunan A dan lingkaran kanan adalah himpunan B. Sekarang kita perhatikan bagian-bagiannya. Pertama, bagian lingkaran A berada di sebelah kiri dan tidak bersinggungan dengan B. Bagian ini menunjukkan anggota yang hanya ada di himpunan A dan tidak ada di himpunan B. Kedua, bagian lingkaran B yang berada di sebelah kanan dan tidak bersinggungan dengan himpunan A. Bagian ini menunjukkan anggota yang hanya ada di himpunan B saja dan tidak ada di himpunan A. Ketiga bagian tengah yang saling bertumpuk adalah barisan. Bagian inilah yang disebut dengan irisan A dan B. Artinya, anggota yang berada di bagian tengah ini adalah anggota yang sama-sama ada di himpunan A dan juga ada di himpunan B. Jadi, jika suatu elemen berada di area tengah, berarti termasuk anggota A sekaligus anggota B. Kemudian, seluruh area di dalam dua lingkaran A dan B ini, jika digabungkan menunjukkan gabungan A dan B. Artinya, semua anggota yang ada di A maupun yang ada di B, sedangkan di dalam persegi panjang, tetapi di luar lingkaran, menunjukkan anggota himpunan semesta yang tidak termasuk dalam A maupun B. Itu yang bisa disebut sebagai komplement terhadap A dan B. Jika melalui gambar ini, kita bisa melihat dengan jelas hubungan antara dua himpunan. Bagian kiri menunjukkan anggota khusus A dan bagian kanan menunjukkan anggota khusus B. Bagian tengah menunjukkan anggota yang sama dan seluruh anggota menunjukkan himpunan semesta. Dengan diagram seperti ini, kita bisa lebih mudah memahami soal cerita dan lebih mudah menghitung jumlah anggota dalam suatu himpunan. Kemudian lanjut pada slide berikutnya, yaitu rumus banyak anggota himpunan. Banyak anggota himpunan artinya jumlah elemen atau jumlah anggota yang terdapat dalam suatu himpunan. Yang pertama itu ada untuk dua himpunan. Banyak anggota A gabungan B sama dengan banyak anggota A ditambah banyak anggota B dikurangi banyak anggota A irisan B. Maksudnya, A gabungan B artinya semua anggota yang berada di A atau berada di B ataupun berada di keduanya. A irisan B artinya anggota yang sama-sama ada di A dan ada juga di B. Kenapa harus dikurangi irisan? Karena ketika kita menjumlahkan banyak anggota A dan
banyak anggota B, anggota yang sama akan terhitung 2 kali. Maka, supaya tidak dihitung 2 kali, kita harus mengurangi 1 kali jumlah irisan. Kemudian kemudian masuk untuk 3 himpunan. Banyak anggota A gabungan B gabungan C sama dengan banyak anggota A ditambah banyak anggota B ditambah banyak anggota C dikurangi banyak anggota A irisan B dikurangi banyak anggota A irisan C dikurangi banyak anggota B irisan C. Jadi yang pertama kita jumlahkan semua anggota dari ketiga himpunan, kedua kita kurangi semua irisan dua-dua, ketiga kita tambahkan kembali irisan tiga-tiganya. Kenapa harus ditambah lagi yang terakhir? Karena bagian irisan 3 himpunan sudah terkurangi terlalu banyak. Saat sudah dikurangi terlalu banyak, saat ini mengurangi irisan dua-duanya, maka harus dikembalikan 1 kali. Ini disebut prinsip inklusi dan eksklusi. Kemudian pada slide berikutnya, hukum-hukum himpunan. Yang pertama ada hukum komutatif, yaitu A gabungan B sama dengan B gabungan A irisan B sama dengan B irisan A, artinya urutan tidak mempengaruhi hasil. Contohnya, jika A adalah 1, 2, 3 dan B adalah 3, 4, 5, maka A gabungan B hasilnya sama dengan B gabungan A, begitu juga dengan irisan. Kemudian hukum asosiatif, artinya pengelompokan tidak mempengaruhi hasil. Contohnya, A gabungan B lalu hasilnya digabungkan dengan C sama dengan A digabungkan dengan B gabungan C. Hal yang berlaku untuk irisan, jadi meskipun dikelompokkan berbeda hasilnya tetap sama. Kemudian hukum distributif. Contohnya A irisan dengan B gabungan C sama dengan A irisan B digabung dengan A irisan C. Artinya satu operasi bisa didistribusikan ke dalam operasi lain. Ini mirip dengan sifat perkalian terhadap penjumlahan dalam matematika biasa. Kemudian, hukum identitas. Hukum ini menjelaskan adanya himpunan khusus yang tidak mengubah nilai. Contohnya, A digabungkan dengan himpunan kosong, hasilnya tetap A. Diiriskan dengan himpunan semesta, hasilnya tetap A. Artinya, ada elemen netral dalam operasi himpunan. Kemudian yang terakhir, hukum De Morgan. Sebagai contoh, komplemen dari A gabungan B sama dengan komplemen A irisan komplemen B, dan komplemen dari A irisan B sama dengan komplemen A gabungan komplemen B. Artinya, jika ada komplemen di luar kurung, maka gabungan berubah menjadi irisan berubah menjadi gabungan, dan semua ini di dalamnya dikomplemenkan. Kemudian masuk pada contoh soal himpunan. Contoh yang pertama itu, di kelas terdapat 20 siswa yang suka matematika, 15 siswa suka fisika, dan 8 siswa suka keduanya. Yang ditanyakan, berapa siswa yang suka minimal salah satu? Minimal salah satu artinya suka matematika atau fisika atau keduanya. Jika menggunakan rumus 2 himpunan, banyak anggota A dan gabungan B sama dengan 20 ditambah 15 dikurang 8. 20 ditambah 15 sama dengan 35, dan hasil dari itu dikurangi, jadi 35 dikurangi 8 sama dengan 27. Maka jawabannya adalah 27 siswa. Kemudian soal yang kedua, yaitu diketahui himpunan semesta adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. A adalah 1, 2, 3, B adalah 3, 4, 5. Yang ditanya A gabungan B, A irisan B, komplemen A. Jawabannya adalah A gabungan B adalah 1, 2, 3, 4, 5. A irisan B adalah 3, komplemen A adalah 4, 5, dan 6. Karena komplemen A adalah semua anggota semesta yang ada di A. Dalam soal himpunan biasanya muncul kata-kata seperti minimal 1 artinya gabungan, keduanya yang artinya itu adalah irisan, selain artinya komplemen atau pengurangan, dan tidak keduanya artinya bukan irisan. Maka kita harus pahami arti bahasa soal agar tidak salah menggunakan rumus.
Kemudian masuk pada slide berikutnya, yaitu kombinatorika. Kombinatorika adalah cabang matematika yang membahas cara menghitung banyak kemungkinan. Artinya, kombinatorika adalah bagian dari matematika yang mempelajari bagian cara menghitung jumlah kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu kejadian. Misalnya, berapa cara memilih pakaian, berapa cara menyusun angka, berapa cara memilih tim, beberapa kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Semua itu dibahas dalam kombinatorika. Jadi intinya kombinatorika adalah ilmu yang menghitung kemungkinan tanpa harus menuliskan satu persatu. Kemudian lanjut pada slide berikutnya, yaitu aturan perkalian pada kombinatorika atau bisa disebut rule of product. Jika kegiatan 1 ada M cara dan kegiatan 2 ada N cara, maka total cara adalah M dikali N. Sekarang, saya akan menjelaskan secara lebih detail. Aturan perkalian digunakan ketika kita melakukan beberapa kegiatan secara berurutan. Artinya, kegiatan pertama dilakukan, lalu setelah itu kegiatan kedua dilakukan. Jika kegiatan pertama bisa dilakukan dengan beberapa cara, dan untuk setiap cara itu, kegiatan kedua juga bisa dilakukan dengan beberapa cara. Maka, total cara adalah hasil perkalian keduanya. Contoh, ada 3 baju dan 2 celana. Pertanyaannya, berapa kombinasi pakaian bisa dipakai? Cara berpikirnya seperti ini. Untuk setiap satu baju, kita bisa memilih 2 celana. Karena ada 3 baju dan 2 celana, maka total kombinasinya adalah 3 dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6, jadi ada 6 cara berpakaian yang berbeda. Kenapa harus dikali? Karena setiap pilihan di kegiatan pertama akan dipasangkan dengan semua pilihan di kegiatan kedua. Misalnya, baju 1 bisa dipakai dengan celana 1 dan celana 2. Baju 2 bisa dipakai dengan celana 1 dan celana 2. Baju 3 bisa dipakai dengan celana 1 dan celana 2. Setiap baju punya 2 kemungkinan celana. Jadi totalnya ada 3 kelompok, masing-masing 2 pilihan. Itulah mengapa kita harus kalikan. Saya berikan contoh tambahan. Misalnya ada 2 pilihan minuman dan 3 pilihan makanan. Jika seseorang memilih salah satu dari makanan, maka kemungkinan paket yang bisa dibuat minuman ada 2 pilihan, makanan ada 3 pilihan. Karena memilih minuman dan makanan dilakukan bersama-sama, maka total kemungkinannya adalah 2 dikali 3, hasilnya 6 kemungkinan. Kemudian lanjut di slide berikutnya, yaitu aturan penjumlahan atau bisa disebut rule of sum. Jika memilih salah satu dari 2 kejadian yang tidak bisa bersamaan, maka total adalah M ditambah N. Sekarang kita bahas lebih detail. Aturan penjumlahan digunakan ketika kita hanya memiliki satu dari beberapa pilihan yang tidak bisa terjadi bersamaan. Artinya, jika memilih ini atau itu, bukan keduanya. Jika ada 2 pilihan berbeda dan tidak saling tumpang tindih, maka jumlah total cara adalah jumlah keduanya. Misalnya, di suatu lomba ada 2 kategori, yaitu lomba menyanyi dan lomba menggambar. Jika ada 5 peserta lomba menyanyi dan 4 peserta lomba menggambar, dan kita hanya ingin memilih satu pemenang dari salah satu kategori, maka total kemungkinan pemenang adalah 5 ditambah 4, hasilnya 9 kemungkinan. Kenapa ditambah? Karena kita memiliki salah satu, bukan keduanya. Nah, jadi perbedaan aturan perkalian dan penjumlahan adalah aturan perkalian digunakan jika kegiatan dilakukan bersama-sama, sementara aturan penjumlahan digunakan jika kita memilih salah satu dari beberapa pilihan yang tidak bisa terjadi bersamaan. Singkatnya, kalau ada kata dan, biasanya dikali, dan kalau ada kata atau, biasanya ditambah. Dalam kombinatorika, aturan perkalian dan penjumlahan adalah dasar dari semua perhitungan kemungkinan. Nanti ketika belajar permutasi dan kombinasi, konsep ini tetap digunakan. Semua perhitungan kompleks sebenarnya berasal dari 2 aturan dasar ini. Bisa kita lihat di sini, faktorial dari N adalah
N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 dan seterusnya sampai dikali 1. Sekarang saya menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana. Faktorial adalah perkalian berurutan dari suatu bilangan sampai angka 1. Misalnya 5 faktorial artinya 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 120. Kenapa disebut faktorial? Karena hasilnya adalah hasil kali bertingkat. Contoh lainnya 4 faktorial artinya 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya 24. 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 6. Kenapa sih faktorial itu penting? Karena faktorial digunakan ketika kita ingin menghitung jumlah susunan yang memperhatikan urutan. Jadi, faktorial adalah dasar dari permutasi dan kombinasi. Kemudian lanjut ke permutasi. Permutasi adalah penyusunan dengan memperhatikan urutan. Artinya, dalam permutasi urutan sangat penting. Jika urutan berbeda, maka dianggap berbeda. Contoh sederhananya, misalnya ada huruf A dan B, susunan biasa A lalu B, atau B lalu A. Walaupun hurufnya sama, urutannya berbeda, maka itu dihitung dua susunan berbeda. Itulah konsep permutasi. Rumusnya, permutasi N diambil R, sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial. Artinya, jika ada N objek dan kita ingin menyusun R objek dengan memperhatikan urutan, maka gunakan rumus tersebut. Kemudian bisa dilihat pada contoh yang ada di sini, dari 5 orang dipilih 3 untuk duduk berurutan. Karena duduk berurutan berarti urutan penting. Langkah-langkahnya 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial? Karena 5 dikurang 3 sama dengan 2. 5 faktorial hasilnya 120. 2 faktorial hasilnya 2. 120 dibagi 2 sama dengan 60. Jadi ada 60 susunan berbeda. Kemudian lanjut ke slide berikutnya, yaitu permutasi khusus. Bisa dilihat bahwa di sini terbagi menjadi 2, yaitu dengan unsur yang sama dan permutasi melingkar. Yang pertama, permutasi dengan unsur sama digunakan ketika ada elemen yang sama atau berulang. Rumusnya N faktorial dibagi K1 faktorial dibagi K2 faktorial dan seterusnya. Contoh, kata mata, jumlah huruf ada 4, tapi huruf A ada 2, maka rumusnya 4 faktorial dibagi 2 faktorial. 4 faktorial adalah 24, 2 faktorial adalah 2, 24 dibagi 2 sama dengan 12. Jadi ada 12 susunan yang berbeda. Kenapa harus dibagi? Karena huruf yang sama membuat beberapa susunan terlihat berbeda padahal sebenarnya sama. Kemudian lanjut ke permutasi melingkar. Digunakan ketika penyusunan berbentuk lingkaran. Rumusnya itu N kurang 1 faktorial. Contohnya 4 orang duduk melingkar karena 4 orang duduk melingkar. Karena melingkar, satu posisi dianggap tetap. Jadi rumusnya 4 dikurangi 1, lalu difaktorialkan. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. 3 faktorial sama dengan 6. Jadi ada 6 susunan yang berbeda. Kenapa berbeda dengan biasa? Karena dalam lingkaran tidak ada posisi awal atau akhir. Kemudian lanjut ke slide berikutnya, yaitu kombinasi. Kombinasi adalah pemilihan tanpa memperhatikan urutan. Artinya, dalam kombinasi urutan tidak penting. Jika anggota yang dipilih sama, walaupun urutannya berbeda, tetap dianggap satu. Contoh sederhananya, misalnya memilih 2 orang dari 3 orang, jika yang terpilih adalah A dan B, maka B dan A dianggap sama. Karena yang penting siapa yang terpilih, bukan urutannya. Rumusannya adalah kombinasi N diambil R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Contohnya,
5 orang pilih 3, jadi langkahnya adalah 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. 5 faktorial sama dengan 120, 3 faktorial sama dengan 6, 2 faktorial sama dengan 2, 6 dikali 2 sama dengan 12, 120 dibagi 12 sama dengan 10. Jadi ada 10 cara memilih 3 orang dari 5 orang tanpa memperhatikan urutan. Kemudian di sini di slide berikutnya ada perbedaan permutasi dan kombinasi. Permutasi itu adalah urutan penting dan kombinasi itu adalah urutan yang tidak penting. Cara membedakannya jika soalnya berbunyi disusun, diatur, duduk berurutan, nomor 1, 2, dan 3. Itu disebut dengan permutasi. Jika soalnya berbunyi dipilih, diambil, dibentuk tim, itu namanya kombinasi. Kemudian lanjut pada contoh soal kombinatorika. Soal yang pertama itu dari 6 siswa dipilih 2 untuk menjadi ketua dan wakil. Karena jabatan berbeda, maka ini permutasi. Permutasi 62 sama dengan 62 sama dengan faktorial 6 dibagi dengan faktorial 6 dikurangi 2. Faktorial 6 adalah 6 dikali 4 kali 3 kali 2 dan kali 1. 6 dikurangi 2 adalah 4. Faktorial 4 adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Setelah disederhanakan tersisa 6 kali 5. 6 kali 5 adalah 30. Jadi ada 30 cara memilih ketua dan wakil dari 6 siswa. Kemudian lanjut di soal kedua, dari 6 siswa dipilih 2 untuk lomba karena tidak ada jabatan atau posisi, maka ini adalah kombinasi. Kombinasi 6 2 sama dengan faktorial 6 dibagi dengan faktorial 2 dikali faktorial 6 dikurangi 2. Faktorial 6 adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 1. Faktorial 2 adalah 2 kali 1, 6 dikurangi 2 adalah 4, faktorial 4 adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Setelah disederhanakan hasilnya adalah 15. Jadi 15 adalah cara memilih 2 siswa dari 6 siswa tanpa memperhatikan urutan. Kemudian soal ketiga, berapa banyak susunan huruf dari kata bola? Karena semua huruf berbeda dan semuanya digunakan, maka ini permutasi 4 huruf. Permutasi 4 sama dengan faktorial 4. Faktorial 4 adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 adalah 12. 12 kali 2 adalah 24. 24 kali 1 sama dengan 24. Jadi ya, ada 24 susunan huruf yang berbeda dari kata bola. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih permutasi selalu lebih besar daripada kombinasi? Karena permutasi menghitung setiap perbedaan urutan sebagai kemungkinan baru, sedangkan kombinasi tidak menghitung perbedaan urutan. Itulah sebabnya pada 6 pilih 2, permutasi hasilnya 30, kombinasi hasilnya 15. Permutasi 2 kali lebih besar karena menghitung 2 urutan berbeda sebagai 2 kemungkinan. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi himpunan dan kombinatorika. Apabila dalam penyampaian saya terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.